Halo seluruh sivitas akademika Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Hari ini Jessica Triani Purba di sini akan bahas hal yang sangat membanggakan dari kampus kita, di mana di sini sudah bersama dengan kita Kevin William Andrisiaan, di mana teman kita ini adalah seseorang atau mahasiswa yang sudah mencapai berbagai macam hal penghargaan baik di tingkat lokal dan juga reviewer tingkat internasional. Halo Kevin, apa kabar guys sekarang dan bagaimana aktivitas di masa pandemi saat ini? Halo Jess, puji Tuhan kabar saya sehat. Aktivitas saya yang saya lakukan akhir-akhir ini yaitu saya berkuliah sebagai mahasiswa, melaksanakan proses pembelajaran secara daring, dan kebetulan saya juga dipercayakan oleh Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar sebagai ketua UKM Himpunan Mahasiswa Kreatif. Di situ banyak mahasiswa-mahasiswa kreatif juga yang seperti saya. Nah, di situ juga kami melaksanakan berbagai lomba-lomba baik di tingkat nasional hingga internasional juga. Dan kebetulan saya juga dipercayakan dari berbagai lembaga jurnal sebagai reviewer, baik pun sebagai editor di jurnal nasional, terindeks hingga jurnal internasional yang bereputasi. Oh iya, dengar-dengar nih Vin, Kevin dan teman-teman itu sudah mempublish sebuah jurnal gitu. Apa sih kira-kira jurnal yang Kevin publish itu? Ya, puji Tuhan, jurnal yang kemarin kami publish itu di jurnal Obsesi, jurnal pendidikan anak usia dini, dengan judul The Implementation of Demonstration Method to Increase Learning Outcome in Natural Science Lesson. Kami mempublish jurnal tersebut pada tanggal 23 bulan 7 hingga diterimanya kemarin tanggal 2 bulan 9 2021. Wow, dari judulnya sendiri itu udah berbahasa Inggris gitu ya teman-teman. Yang pasti itu bukan hal yang mudah untuk membuat jurnal yang berbahasa Inggris gitu. Jadi Vin, gimana sih cara menulisnya dari awal sampai akhir gitu? Nah, ini yang menarik buat teman-teman mahasiswa yang nantinya juga ingin mendaftar ke kampus kami. Ada beberapa poin yang memang mahasiswa kurang gitu bisa memahami dalam hal menulis. Ya, di sini saya berbagi juga tips dan triksnya, mungkin sederhana tapi bisa nanti diikuti oleh berbagai mahasiswa. Yang pertama itu kami memulainya dengan cara memikirkan apa gitu judul yang memang menarik daripada permasalahan yang akan kami selesaikan. Terus yang kedua itu bagaimana gitu gap penelitiannya ataupun of the arts daripada penelitian tersebut, kebaruan daripada penelitian tersebut. Yang ketiga itu ya memang tim. Kalau kita sendiri mengerjakannya mungkin tidak bisa. Nah, mungkin itu sedikit mengenai nanti untuk lebih lanjutnya kita nanti bisa bincang-bincang, makanya buruan daftar kampus kami. Oke, luar biasa. Itulah dia teman-teman, untuk membuat sebuah jurnal yang berbahasa Inggris gitu, dia harus dimulai tadi dari mengerjakan judulnya, topiknya gitu. Jadi untuk membuat jurnal ini harus yang memang penting gitu tadi ya, yang berpengaruh untuk kalangan banyak orang gitu. Benar, ya. benar. Apa sih yang menginspirasi Kevin dan teman-teman gitu untuk membuat jurnal ini, apalagi ini berpusat pada pendidikan anak usia dini yang notabene-nya teman-teman kan bukan PG PAUD gitu. Gimana itu Kevin? Nah, kebetulan teman-teman juga seperti Bambang, si Edward, Feriatika, baru Diana hingga Joan itu kebetulan basicnya memang pendidikan guru sekolah dasar. Nah, mereka itu mengikuti mata kuliah metode penelitian tindakan kelas. Nah, mereka mengangkat judul ini karena memang dibimbing sama Ibu Dr. Natalina Purba yang memang latar belakang beliau adalah dosen dan sekaligus dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya. Basicnya itu memang pendidikan PAUD gitu. Nah, beliau yang membimbing kami, mengarahkan, dan saat kami pun melakukan penelitian SD Negeri 173602 Pangururan, beliau juga yang selalu senantiasa menemani kami. Dan tadi kita sudah cerita-cerita sebelum kita masuk di sini ya, bahwa Kevin ini awalnya tidak menyukai dunia tulis-menulis gitu. Jadi kenapa sampai sekarang ada pencapaian yang luar biasa ini? Apa sih yang terjadi proses di belakang ini gitu? Nah, ini yang menarik buat teman-teman. Saya sedikit berbagi bagaimana saya bisa menulis gitu, yang mungkin mahasiswa kurang tertarik dalam hal ini. Tapi saya sedikit membagikan karena
saya mengutip dari pepatah mengatakan menulislah, jika tidak kamu menulis sepintar apapun kamu akan lenyap dari permukaan bumi. Nah, oleh karena itu saya membagikan ketika saya dulu masih belum mengerti hal tentang dunia menulis, saya itu melihat karya tulis daripada dosen saya. Nah, saya membaca, saya tertarik gitu, saya tertarik mengikutinya. Kemudian saya mulai gitu melakukannya perlahan-lahan gitu, perlahan-lahan. Terus setelah saya melakukannya perlahan-lahan, saya publish gitu ke berbagai media. Tapi pada waktu itu ditolak gitu. Memang itulah memang sedihnya kawan-kawan. Cuman kita tidak boleh patah semangat. Kita harus semangat karena apa? Ketika kita ditolak sekali, jangan langsung merasa udahlah nyerah gitu. Harus coba lagi karena apa? Namanya proses gitu kan. Proses itu tidak mengkhianati hasil gitu. Baik. Nah, ketika naskah kita diterima, pasti ada rasa kebanggaan tersendiri gitu. Oh, puji Tuhan, naskah saya juga diterima gitu. Nah, oleh karena itu saya juga mengajak teman-teman untuk tetap gitu, giat menulis gitu. Baik, yang pasti usaha tidak pernah mengkhianati hasil Ya, gitu benar, ya. ya, benar. Oke, baik. Dari hal yang sudah kita bicarakan, yang pasti kita mulai dari awal step by step, kita harus selalu tekun gitu ya, supaya hasilnya memang memuaskan kita gitu. Ya. Dan kita juga tidak akan pernah ciut apabila gagal gitu kan ya, benar. Oke, jadi Kevin, apa sih kira-kira kiat yang Kevin ingin bagikan kepada teman-teman? Begitu juga saya gitu kan. Aku juga, Vin, pengen banget gitu bisa sama kayak Kevin, bisa nulis jurnal, bisa membantu teman-teman yang lain gitu. Apa sih kiat-kiat yang mau Kevin bagikan gitu? Nah, kiat yang pertama yang mau saya bagikan itu, yang pertama adalah kita harus sesering mungkin membaca berbagai jurnal gitu. Membaca adalah jendela dunia gitu ya, teman-teman. Kita harus sering membaca. Yang kedua, sering berkonsultasi dengan dosen gitu. Nah, di kampus kita tercinta, dosen-dosen kita itu sangat begitu respon gitu jika ada mahasiswa yang memang mau bimbingan gitu. Dan mereka tidak menutup kemungkinan untuk selalu membimbing kita gitu. Contohnya seperti saya juga, ada banyak gitu dosen-dosen, bukan khusus dari prodi saya juga, dari berbagai prodi juga membimbing saya gitu. Nah, jadi memang inilah keunggulan daripada kampus kita juga, bahwa dosen-dosen di tempat kita ini sangat begitu merangkul gitu. Baik. Sehingga memang bisa menghasilkan mahasiswa yang unggul dan berdaya saing gitu. Baik. Dan kita juga sama-sama harus tahu teman-teman bahwa kekompakan itu adalah hal yang utama, saling membantu adalah hal yang utama, dan memang di Civitas Akademika kita itu adalah suatu hal yang memang kita harus tolong menolong gitu, Ya, bantu-membantu dalam hal untuk meningkatkan kemajuan dari kampus kita. Dengan untuk kita unggul dan berdaya saing. Ya, seperti itu. Lalu Pin, setelah pencapaian yang sungguh luar biasa ini, dari Kevin mulai beranjak dari artikel sampai ke jurnal-jurnal ini, apa sebenarnya hal yang paling membanggakan yang Kevin terima gitu? Yang paling membanggakan yang saya terima adalah yaitu ketika saya mempublish jurnal saya, naskah saya lah gitu, naskah artikel ke LIPI. Saya mempublisnya itu. LIPI itu apa? Boleh dijelaskan biar teman-teman juga tahu kan? Oh ya, teman-teman, LIPI itu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya mencoba lebih dari 5 kali naskah saya ke LIPI. Itu 5 kali naskah saya ditolak. Wah. Nah, tapi saya tidak patah semangat teman-teman, karena saya tahu ketika saya mencoba sekali, saya langsung menyerah. Saya tidak tahu di mana kesalahan saya. Tapi ketika saya mencoba 5 kali, maka saya tahu di mana letak kesalahan saya. Dan puji Tuhannya pada tanggal 4 kemarin naskah saya diterima di LIPI dengan judul Inovasi Pembelajaran Berbasis Falsafah Daliana Tolu dalam meningkatkan karakter siswa. Termasuk budaya juga di Iya, sini. termasuk budaya juga, Daliana Tolu. Nah, itu memang pencapaian terbesar saya juga. Kemudian saya juga bangga gitu bersama teman-teman juga bisa membawa kampus Universitas AKBP Nomensen tembus ke Jurnal Sinta 2, dan harapannya juga memang kami akan terus melakukan giat untuk menulis hingga sampai nanti suatu saat akan tembus ke jurnal yang internasional bereputasi. Baik, untuk Kevin sendiri itu kira-kira kegiatan apakah yang dekat ini atau yang akan datang nanti yang pengen sekali diraih dengan teman-teman UKM HKMK mungkin? Nah, kegiatan yang memang ingin kami capai gitu kan, mulai dari awal itu yaitu adalah PKM gitu.
PKM itu kita tahu bahwa PKM itu adalah singkatan daripada Program Kreativitas Mahasiswa. Memang selama mengikuti PKM gak pernah menang gitu, cuman tidak membuat patah semangat gitu. Saya percaya bahwa bersama teman-teman nanti di UKM bahkan di universitas juga akan mampu mengirimkan minimal 5 nanti untuk menang PKM, PHP 2D, bahkan Pilmapres, Satria Data, dan perlombaan permutasi juga, bahkan perlombaan dari Dikti maupun dari Puspernas. Yang pasti kita selalu optimis gitu untuk menjalankan setiap aktivitas perlombaan demi memang untuk mengharumkan nama universitas kita baik di nasional, regional dan internasional gitu ya Kevin ya. Sepakat. Baik, sampai di sini perbincangan kita, sampai bertemu di perbincangan selanjutnya. Saya Jessica Triani Purba dan teman saya Kevin Leman Rizhan. UHK BPNP, Unggul dan Berdaya Saing, Prodeo et Patria.